Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Nyata Pesugihan Penambang Pasir. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Sebuah keluarga penambang di daerah Jawa Timur yang selalu melakukan ritual khusus untuk mengawali pengambilan pasir. Batang rokok yang dihisap oleh Wahidin tidak henti-hentinya keluar. Pandangan matanya masih fokus dan terpana dengan tingkah laku Suntoro. Wahidin dengan serius memandangi mereka dari kejauhan. Kemudian suara Mbok Asih, pemilik warung kopi yang sedang disinggahi Wahidin, membuatnya terkejut. "Ada apa sih, Din? Kok serius sekali kalau melihat keluarganya si Suntoro? Anak-anaknya itu sudah terlatih untuk bertingkah seperti itu," ucap Mbok Asih dengan santai, sambil mengaduk kopi panas yang diseduh di atas cangkir. Wahidin yang mendengar ucapan Mbok Asih, lantas langsung tersenyum. Nampak tatapan Wahidin meremehkan tindakan yang dilakukan oleh keluarga Suntoro di seberang sana. "Lah iya, Mbok. Orang kok bertingkah laku sangat aneh. Tingkahnya sangat aneh. Tingkahnya benar-benar aneh. Apakah dapat wasit dari hantunya? Atau bagaimana? Kalau bukan orang kaya, masa mampu motong 4 sapi terus dikasihkan seenaknya kepada warga?" jawab Wahidin. Mbok Asih hanya tersenyum mendengar perkataan Wahidin. Suntoro memang terkenal sebagai orang kaya di desanya. Namun warga merasa aneh dengan apa yang didapat oleh keluarga Suntoro. Banyak yang menduga bahwa Suntoro dan keluarganya melakukan pesugihan dan setiap tahunnya selalu memberikan tumbal. Memang sampai saat ini masih belum terlihat tumbal manusia yang dipersembahkan. Warga juga tidak melihat keluarga Suntoro ada yang tiba-tiba meninggal. Jadi hal yang menyebutkan bahwa Suntoro melakukan pesugihan untuk penambangan besarnya itu masih sebatas kabar dari mulut ke mulut saja. Selebihnya warga tidak bisa menuduh keluarga mereka melakukan pesugihan sampai di luar batas. Cerita berganti pada suasana keluarga Suntoro yang sedang hikmat dalam semedinya. Terlihat Suntoro yang duduk di depan, tengah menunduk dan membaca ayat-ayat khusus. Entah ayat apa. Haris, anak dari Suntoro, melihat bapaknya yang sedang konsentrasi, memimpin ritual menyenggol lengan istrinya. "Sampai jam berapa ini menghadap gunung dengan posisi seperti ini?" tanya Haris dengan lesu. Putri yang saat itu juga duduk dan memejamkan matanya, akhirnya terkejut dengan suara Haris. "Kamu jangan berisik, Mas. Nanti kalau ayah tahu bisa marah loh," ucap si Putri. Tiba-tiba Suntoro berdiri dan menoleh ke belakang dan melihat anggota keluarganya yang sedang mengikuti ritual tersebut. "Sudah ketemu jawabannya. Ayo, segera dipotong sapinya dan segera dibagikan ke semua warga," ucap Suntoro dengan jelas. Semua anggota keluarga yang ikut saat itu kemudian berdiri dan melaksanakan perintah Suntoro. Suntoro termenung dan menatap ke arah gunung, kemudian memejamkan matanya. Haris melihat ayahnya yang selalu begitu setelah proses ritual, hanya bisa memandangnya dengan keheranan.
Mengapa ayahnya memilih melakukan hal-hal seperti ini di tempat terbuka, di tempat dia dan para pekerjanya menambang pasir? Kenapa tidak menggelar acara resmi saja dengan mengundang warga kampung agar bisa merasakan keserakahan dan kemurnian dari hasil rezekinya? Kemudian secara tiba-tiba Suntoro menoleh ke arah Haris. Melihat anaknya seorang diri di sana, akhirnya Suntoro melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Haris untuk mendekat kepadanya. Haris yang melihat ayahnya melambaikan tangan, kemudian bergegas menghampirinya. "Le, nanti kepala sapinya kamu kuburkan di area sana ya," ucap Suntoro yang menunjuk suatu area di ujung. Haris yang terkejut dengan perintah ayahnya hanya bisa mengangguk pelan. Ini pertama kalinya dirinya mengubur kepala sapi. Biasanya dia tidak ikut campur, selain hanya ikut duduk. Biasanya kepala sapi itu ada orang tertentu yang mengubur, bukan anggota keluarganya, melainkan beberapa orang yang bekerja kepada mereka. Benar saja Haris merasa ketakutan, lantaran ini adalah tugas pertamanya dari sang ayah yang disuruh mengubur 4 kepala sapi sekaligus. Haris mengambil gerobak kayu yang memang sudah tersedia di sana, kemudian mendorongnya ke arah di mana 4 kepala sapi itu diletakkan. Setelah sampai di sana, Haris memperhatikan kepala sapi itu dengan aneh. Entah apakah hanya perasaannya saja melihat darah dari kepala sapi itu tidak mengalir ke tanah, atau memang darah itu sudah meresap ke tanah. Haris hanya heran, karena kepala sapi itu diletakkan di atas batu, dan batu tersebut tidak nampak terlumuri oleh darah setetes pun. Haris menengok ke kanan dan kiri. Suasana sudah sepi, bahkan tidak terlihat satu orang pun yang masih berada di sana. Haris mulai mengangkat kepala sapi itu ke dalam gerobak kayu yang dia bawa. Namun ada satu hal yang mengejutkan terjadi. Nampak seorang perempuan bungkuk berkalung ular sedang memperhatikannya dari jarak yang tidak jauh. Haris terkejut dan memperhatikan kembali perempuan itu. Kini perempuan itu menghilang seketika. Dia mulai celingak-celinguk dan memperhatikan lagi area sekitar situ. Kini tidak salah sepertinya. Dia melihat lagi sosok perempuan tua yang memperhatikannya dari tadi. Namun anehnya, kemana perginya sosok tersebut? Haris melewatinya dan meneruskan mengangkat kepala sapi itu dan segera menguburnya. Saat membawa kepala sapi tersebut, Haris merasa dibuntuti oleh seseorang. Namun saat melihat sekitar, hanya dia seorang diri yang sedang berada di sana. Dirasa cukup aneh dan membuat dirinya merasa merinding. Haris dengan tenang meneruskan berjalan dan segera mungkin menyelesaikan perintah ayahnya. Namun tiba-tiba terdengar suara lirih dan serak di kupingnya, lalu berkata, "Sing mbok gawa iku pangananku, getih sing dikorbano gawe dunyamu." Mendengar suara tidak beraga itu, Haris semakin takut dan merinding. Ditambah malam itu angin bertiup sangat kencang, membuat Haris semakin ketakutan. Dan di tambang pasir itu, hanya dirinya sendiri. Semua orang yang tadi mengikuti ritual sudah beranjak pergi dari 20 menit yang lalu. Akhirnya dia mempercepat langkah kakinya dan segera sampai di tempat yang dia tuju. Setelah sampai, Haris segera mungkin mulai menggali tanah
dan mulai segera mungkin untuk mengubur kepala sapi itu. Haris memindahkan kepala sapi tersebut ke dalam tanah. Tiba-tiba tangannya mulai geli dengan gerakan sesuatu. Saat dilihatnya, alangkah terkejutnya. Haris dapat melihat di beberapa jarinya terdapat palu kecil yang bergerak dengan pelan. Haris jingkat dan terkejut, lantaran yang bergerak itu adalah kawanan-kawanan belatung. Tidak hanya satu, melainkan beberapa belatung. Kemudian Haris melihat kepala sapi yang sudah berada di depannya. Ternyata 4 kepala sapi tersebut sudah dipenuhi oleh belatung. Haris terkejut dan heran. Mengapa kepala sapi yang baru saja dipotong bisa dipenuhi oleh belatung dalam beberapa menit? Tanpa pikir panjang, Haris langsung menggali tanah dan mengubur 4 kepala sapi tersebut, dan kemudian segera pergi. Ketika sampai di rumah warga, Haris mencuci tangan di keran umum. Kebetulan Wahidin berjalan melewatinya. Berhentilah Wahidin, lantaran dia melihat Haris sedang mencuci tangan dan kaki di pinggir jalan. "Riz, kamu sedang apa, Riz? Sudah selesaikah ritualnya? Dapat pesan apa?" Haris hanya melempar wajah datar dan memperhatikan Wahidin dengan wajah yang sedikit bingung. "Kamu bicara apa, Din? Cepatlah menikah sana, biar tidak ke utara ke selatan tidak menemukan arah seperti ini." Wahidin yang melihat Haris berwajah pucat menjadi penasaran. Dia tidak tampak seperti biasanya. Wajah Haris seperti mayat hidup, nampak lesu dan seperti bukan Haris yang seperti biasanya. Pertemuan Wahidin dan Haris hanya berlalu begitu saja. Haris yang merasa kurang enak badan setelah mengubur kepala sapi itu, kini segera pulang. Di rumah istrinya sudah menunggu kedatangannya, yang mana sudah merasa khawatir lantaran Haris kembali lama sekali. "Dari mana, Mas? Wajahmu kok pucat sekali?" tanya istrinya. Haris hanya melewati pertanyaan istrinya dan bergegas ke arah dapur, mengambil segelas air putih. Haris meminum air tersebut, dan tiba-tiba seperti terhantam benda keras di punggungnya. Seketika Haris berubah. Dia nampak kesetanan, tertawa tidak jelas, dan mengeluarkan air liur yang sangat banyak dari mulutnya. Istrinya yang mengetahui keadaan Haris saat itu langsung berteriak histeris, memanggil semua keluarganya. Kini bola mata Haris terlihat putih, tangannya mencakar-cakar tanah, sampai Haris tidak sadarkan diri. Sudah dipastikan bahwa Haris telah kesurupan. Beberapa warga yang mendengar jeritan istri dari Haris langsung berbondong-bondong menghampiri. Nampak Pak Suntoro juga langsung berlari mendengar anak menantunya menjerit tidak karuan. Dia khawatir jika dia akan melahirkan dan tidak diketahui orang. Namun rupanya anak menantunya tidak ada apa-apa. Malahan Suntoro terkejut melihat Haris yang sudah terlihat menakutkan. Suntoro dengan cepat mengambil 3 batang dupa dan lalu menyalakannya. Suntoro paham pasti yang masuk ke dalam raga anaknya adalah bau reksa. "Mohon maaf, Mbah. Ini anakku. Ada pesan apa, Mbah? Mengapa sampai Mbah masuk ke dalam raga putraku, Mbah?" "Toro anakku, kamu sudah kubilangi, jangan sampai menutup jalan lamaku.
Aku mau lewat, Toro. Tapi jalanku kamu tutup. Aku murka. Kamu tidak mematuhi aturanku. Sosok itu terlihat sangat marah. Sampai dengan santainya, sosok yang memasuki Raga Haris memecahkan gelas-gelas dan kemudian memakan pecahan kaca dari gelas itu. Istrinya yang melihat Haris kesurupan, kemudian ikut pingsan. Warga dan sanak saudara yang melihatnya, kemudian menolong dan membawa istri Haris ke dalam kamar. Suntoro masih belum bisa mencerna dengan omongan bau rekso tersebut. Tiba-tiba Haris terlempar ke arah tembok dengan keras. Tubuhnya kemudian tersadar dan merasakan sakit yang luar biasa dari punggung dan juga mulutnya. Dengan darah yang masih mengalir pelan dari mulutnya, Haris kebingungan melihat warga sekitar dan juga ayahnya yang telah melihat dirinya begitu khawatir. Haris masih merasa kesakitan dan kemudian segera dibantu ayahnya untuk berdiri. Setelah kejadian tersebut, entah kenapa Suntoro menjadi kepikiran jalan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Tiba-tiba suara Naryo memutus lamunannya sore itu. Kang, ayo, sudah ditunggu sama anak-anak. Waktunya nambang, Kang. Pesanan pasir alhamdulillah sedang melimpah. Sayang kalau tidak segera dikerjakan, Kang. Ucap Naryo dari seberang. Kemudian Suntoro dengan pelan mengambil pecinya dan berangkat mengikuti Naryo. Haris dan istrinya kemungkinan tidak ikut, lantaran kejadian kemarin yang pasti membuat kesehatan Haris harus pulih terlebih dahulu. Hari ini hanya beberapa orang dari keluarga dan beberapa orang bekerja. Sore itu nampak seperti pada umumnya. Aktivitas menambang masih sama seperti kemarin lusa. Suntoro masih melamun dengan perkataan sosok yang masuk ke dalam Raga Haris. Di tengah lamunannya, dari kejauhan nampak seorang perempuan yang berdiri mematung, sedang memperhatikan dirinya. Suntoro menyipitkan mata dan mencoba melihat sekali lagi. Sepertinya ada yang aneh dengan perempuan itu. Suntoro dengan penasaran, kemudian berdiri dan memandangi sosok tersebut sekali lagi. Ternyata sosok perempuan yang dilihatnya membawa seekor ular yang dililit di lehernya. Suntoro yang kaget bukan main, hanya memperhatikan secara tajam tingkah laku perempuan tersebut. Dirinya melihat beberapa orang yang berdiri di dekat sosok perempuan itu, hanya melewatinya saja, seperti tidak ada sosok itu di sana. Kemudian perempuan itu memberi isyarat dari ayunan tangan kanannya bahwa Suntoro disuruh segera pergi. Namun Suntoro masih belum tahu maksud dari isyarat perempuan itu. Hingga tiba-tiba kepulan asap tebal dan juga gemuruh datang secara tiba-tiba. Suntoro panik dan juga kebingungan saat itu, lantaran kepulan asap yang dilihatnya berasal dari panasnya lahar yang sedang berjalan cepat dan deras ke arah tambangnya. Suntoro mulai berteriak, dan pekerja serta saudaranya yang berada di bawah tidak mendengar teriakannya. Suntoro menyuruh Naryo yang saat itu di atas untuk memberi kabar ke bawah, lantaran lahar sedang berjalan menuju arah tambangnya. Naryo yang juga ikut panik, kemudian secara cepat mengambil kunci sepeda motor dan lalu tancap gas ke bawah. Beberapa penambang pasir segera berjalan ke atas, namun beberapa tidak bisa secara cepat berjalan ke atas, hingga lahar sudah dekat dan tanpa bisa dihindari.
Beberapa pekerja dan juga beberapa penambang yang masih saudara Suntoro kini tersapu oleh panasnya lahar. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu lahar tersebut hilang dan selesai. Setelah lahar menyapu para pekerja dan juga saudaranya, Suntoro tanpa basa-basi dan juga mengulur waktu lagi, dirinya segera mungkin melihat kondisi di bawah. Sungguh sangat memprihatinkan. Lantaran beberapa pekerjanya yang tewas tersapu oleh lahar sudah tidak bisa dikenal lagi. Hingga saat dirinya berjalan ke salah satu kendaraan yang separuh sudah tertutupi abu lahar, Suntoro semakin tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Truk yang dia kenali, sangat-sangat dikenal, menjadi saksi ganasnya lahar panas yang membunuh keluarganya. Salah satunya, pemilik truk yang berada di depannya. Nampak terlihat sepasang kepala yang sedikit hangus, bersandar di sofa truk dengan mata yang sedikit melotot. Ya, mereka berdua tidak lain adalah Haris dan juga istrinya yang tengah hamil, menjadi salah satu korban saat itu. Suntoro tertunduk lemas tidak berdaya, lantaran anaknya menjadi salah satu korban ganasnya lahar yang datang tanpa aba-aba. Hingga Suntoro menyadari sekali lagi, kemudian mengingat petuah dari sosok yang kemarin masuk ke dalam raga Haris. Suntoro telah melakukan kesalahan, yang mana jalan lahar yang semestinya menjadi tempat lewatnya lahar panas ditutup olehnya, lantaran keegoisannya selama ini. Wahidin dan warga sekitar yang mendengar kabar itu dibuat terkejut, lantaran baru kali ini ada kejadian yang naas yang terjadi di tambang milik Suntoro. Dan yang menjadi korban pun sebagian dari keluarganya Suntoro sendiri. Usut punya usut, Wahidin mencari tahu penyebab kejadian itu kepada salah satu pemuka agama yang ada di daerahnya. Lantaran kejadian itu sangat aneh baginya. Saat menanyakan kejadian itu kepada Pak Soleh, salah satu ustadz yang terkenal di daerahnya, ustadz itu berkata, "Wallahu a'lam Mas Wahid, kita semua tidak mempunyai bukti secara faktanya yang bisa dilihat oleh orang awam. Namun saya mengingatkan untuk Mas Wahid ataupun siapapun, jangan sekali-kali berurusan dengan iblis. Jangan menyekutukan Allah. Apa sih yang diperoleh? Kekayaan, kemakmuran dalam hidup. Itu semua tipu daya iblis. Itu semua tidak gratis, Mas. Semua yang ada di dunia ini memang hanya titipan. Tapi janganlah mencari itu semua dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wahidin yang mendengar penjelasan dari Pak Soleh hanya bisa menganggukkan kepala. Benar apa yang dikatakan oleh Ustadz. Biarlah itu menjadi urusan Suntoro dengan Sang Pencipta. Wahidin dan beberapa warga yang lain ikut mengurusi jenazah yang terkena lahar panas, ikut melayat, serta tahlil selama 7 hari 7 malam. Semoga dari kisah ini menjadikan hikmah untuk kita semua. Segala sesuatu itu pasti akan ada balasannya, dalam kurun waktu cepat maupun lambat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.